Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari mahasiswa SDIAI dari program manajemen ingin mewawancarai tentang proyek kami yaitu ekspor dan logistik. Baik, pertanyaannya pertama, bisa diceritakan sejak kapan perusahaan PT Arcoma Timur ini berdiri? Jadi Arcoma Timur ini berdiri sekitar 1980-an. Tepatnya itu nggak clear sama sekali, 82, 83, 84, tapi PT-nya berdiri 84. Dimulai dengan kakek saya itu sebelumnya pengusaha di Sulawesi Tengah di Palu. Gitu. Dia pengusaha kebetulan minyak lah di sana lah. Usaha itu terus sakit. Dulu kan apalagi sekarang, sebelum dulu itu pengobatan kurang lah ya. Paskes itu kurang di Sulawesi. Jadi ke Jakarta dulu untuk pengobatan. Prosesnya cukup panjang untuk pengobatan. Mungkin dia 2 tahun, 3 tahun pengobatan di sini. Memang udah jiwa pengusaha. Dia di sini bosan. Gitu. Dia di sini bosan. Akhirnya dia putuskan, dia kan punya kakak di Saudi. Dia punya kakak di Saudi emang, kakek saya ini. Akhirnya karena dia bosan, dia putuskan coba deh cari peluang apa gitu, udah pada gabut gitu kan. Dia hubungin lah kakaknya yang di Saudi. Dia bilang, ini Indonesia ini banyak yang diproduksi gitu. Banyak banget produksi lokal di Indonesia. Apa yang bisa dijual ke Saudi gitu. Yang pertama itu broomstick dijual, gagang kayu. Kayak sapu kan ada gagangnya. Gagangnya itu dijual. Gitu. Jadi saudaranya yang di Saudi bantuin cari pembeli sama bantu modalin. Jadi dia butuh modal di awal karena pabrik pertama kali dia mau ambil pasti nggak mau diutang, harus cash dulu, namanya baru kenalan. Jadi dia tujuan minjem duit itu untuk ngebayar sekali, 2 kali, 3 kali dari pabrik, dari situ bisa utang, bisa tempo tuh. Barulah dia ambil tempo, itu yang pertama. Dari situ 1 kali dia lagi ke Saudi, dia lihat ada kemungkinan jualan coklat. Salah satunya coklat koin. Terus itu berjalan, terus ada adik iparnya Pak Kadir, ada adik iparnya itu join juga di sini. Akhirnya mereka berjalan bersama tuh kurang lebih sampai kakek saya meninggal gitu tahun 94 Pak Kadir itu iparnya kakek saya jatuhnya sampai saya sendiri joinnya itu 2023 Februari 2023 sampai sekarang. Selanjutnya, jenis produk apa yang diekspor oleh perusahaan ini? Ya, dulu kan saya cerita belum musik kan ya? Musik, tapi semenjak dulu kan tahun 80-an akhir itu pertengahan sampai akhir itu Cina itu belum agresif sekarang. Jadi Cina itu udah gede negaranya, upah minimumnya juga udah rendah, jadi sebenarnya udah bisa aja jadi negara produksi, cuma jalurnya masih terbatas dulu kan. Semenjak adanya internet, ada apa-apa, Cina itu lebih gampang, sekarang kan hampir semua makin Cina gitu. Jadi begitu dia produksi broomsticknya dia sendiri, dianya saat pasar Timur Tengah, bisa kita. Karena mau bersaing sama harga, kita jual kalau masalah broomstick jatuhnya dulu mungkin 20 sen dolar kalau masalah per stick ya. Cina tuh bisa jual 8 sen. Wah, harganya terlalu jauh. Kita mau bersaing nggak sehat. Ada yang cari sesuatu pasar baru gitu. Yang nggak bisa disaingi sama Cina. Ya salah satunya jadi gini, karena kan pasar kita itu Timur Tengah. Jadi sebenarnya kalau dalam kategori bahasa Inggris ini dibilangnya confectionaries and snacks. Confectionaries itu apapun yang berbentuk permen karet, coklat, pokoknya manis-manis yang dijajanin lah, jangan bentuknya manis. Kenapa kita pilih itu? Karena memang pertama Cina waktu itu belum siap infrastruktur halalnya. Misalkan pasar kita kan utama Timur Tengah. Cina itu jadi nggak gampang untuk datang gerecokin. Kita harus, karena waktu broomstick kita tutup, kita harus mikir ke depan kok. Apa sih produk yang bisa kita jual yang nggak akan diganggu sama seperti pasar stick kayu itu tadi? Ya salah satunya dia sampai sampai sekarang itu kan. Pernah sekali kita ekspor air, tapi itu bukan yang rutin. Sekali, by request aja. Kita tahu air Vino. Dulu zaman saya SMA, air itu aqua gitu harganya 2.000-an kalau saya ingat sudah 2.000-an. Vino itu 500, sama dia ukuran, tapi murah banget, emang murah banget Vino. Waktu kita tawarin itu kan harganya sangat murah kan, dan kita tawarin kita sampai ekspor ke Australia. Tapi perusahaan Vino nya nggak, dan jual air lebih murah. Negara mana saja yang menjadi tujuan ekspor bagi perusahaan? Iya, udah pernah total 55 negara. Kita buka apa? Eropa, Amerika, Kanada, terus Jepang, Korea, yang gitu-gitu lah. Tapi mungkin tahun 2008-2009 kita mulai fokusnya di Timur Tengah. Karena memang link yang kita punya di sana, terus competitive advantage-nya kita juga di halal itu tadi kan. Jadi nggak bisa disaingin sama kompetitor dari negara lain. Jadi kalau sekarang yang existing itu Saudi, Oman, Kuwait, Qatar, Dubai, Bahrain, Mauritius, Mauritania, Togo, sama apa lagi? Yaman. Kita sekarang jalan. Kalau dulu, 55 negara lah. Saya dapat dunia udah hampir semua tuh isi. Dijelaskan bagaimana proses ekspor dari awal hingga sampai ke negara. Pertama otomatis biasanya kita nawarin dulu. Kalau kita nggak ketemu di pameran, nah oke, pameran kita sesuai prioritasan dia. Pameran kan nomor 1 kan. Oke, kalau di pameran pasti otomatis dia ketemu di pameran, kita ada desain, mereka lewat, nyobain jajanan kita tertarik. Biasanya ada yang sebenarnya harga, ada yang enggak.
Nyoba terus biasanya mereka tuh pertanyaan ukurannya bisa dirubah nggak? Halal gimana? Ininya gimana? Itu pertanyaannya. Namanya bisa dirubah nggak? Kayak gitu lah pertanyaannya selalu. Nah dari situ biasanya kita keep contact dong. Kita ambil kartu nama dia, kita kasih kartu nama kita juga. Begitu selesai pameran tuh kita hubungin. Tergantung dari kan kita ada banyak produk nih di meja pameran. Dia tertarik di produk ABCD misalkan. Kita siapin semua spesifikasinya ABCD. Ukurannya berapa gram, packagingnya berapa. Kalau ini kan kayak tadi, ini isi 50. Kita kasih tahu isi 50. Dalam satu karton yang ini ada 10. Itu orang bilangnya configuration, packaging configuration. Pasti kalau ngomongin orang yang biasa impor atau orang biasa ekspor atau di jajanan, pertanyaannya pasti habis nanya, harga configuration berapa? Karena dia mau ngukur berapa jatuhnya. Kalau satu karton dibilang $10 per piece itu jadinya nanya berapa kan harus bagi kan. Nah itu configuration. Kedua ukuran kartonnya juga. Nanti kita ekspor pakai kontainer. Di ukuran karton itu kan sangat penting gitu. Jadi kita bisa tahu berapa karton sih dalam satu kontainer. Dari situ kalau semua itu cocok, mereka tertarik, kita akan request mereka buat PO dari mereka. Mereka buat PO, dia buat PO itu kan sekarang purchase order kan. Habis mereka buat PO, kita buatin PI. PI itu pro forma invoice, bahasa lainnya quotation. Bahasa lainnya quotation. Itu jadi kayak pro forma invoice itu kayak penawaran. Habis mereka buat PO, mereka tertarik, kita kasih penawaran. Di situ di penawaran itu ada rules kayak minimal bayar DP, gitu. Ini rekening kita, invoice lah, tapi belum yang final gitu. Kita kasih PI. Kalau mereka udah cocok sama harga, sama terms and condition kita dari sisi pembayaran, nah itu mereka tanda tangan PI-nya, bikin balik ke kita. Nah baru itu kita alokasikan tergantung dari pabrik mana aja yang di order. Kan ini pabrik berbeda semua nih. Ya, misalkan dia mau ini sama informasi karet, ini kan dua pabrik yang berbeda. Nah jadi kita hubungin si pabrik ini, gue mau produksi nih segini 500 karton untuk pasar ini ya, konfigurasinya sesuai biasa, nggak perlu dirubah. Terus hubungi juga informasi karet. Ini untuk negara ini gini gitu. Kita hubungin lah, harga semua udah cocok. Oke, mereka masuk fase produksi. Mereka masuk fase produksi, biasa pas masuk fase produksi ada namanya artwork confirmation. Contoh, ini kan kalau di belakang ini ada tulisan config, sampai pengen juga. Itu kan ada tulisan, kita balik coba configure with roasted corn flavor di atas kiri. Ini kan bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia kan? Di Indonesia nggak boleh dijual. Karena di Indonesia ada ketentuan wajib berbahasa Indonesia. Wajib tuh. Nah begitu juga dengan negara lain. Makanya di sini yang udah pasti bahasa Inggris sama bahasa Arab. Karena kita pas Arab ada artwork confirmation. Gua kirim dulu ini dalam bentuk flag. Ini namanya artwork confirmation. Jadi kita kasih packaging dalam bentuk desain seperti ini. Packaging desain itu untuk si pembelinya dia buka ini dan lihat bahasa Arabnya cocok, translate kan ada translate-nya harus cocok, translate-nya cocok. Mereka juga perlu cek kan setiap negara tuh punya aturan yang berbeda-beda tentang di baliknya ini ada nih nutrition fact-nya. Itu kan setiap negara punya aturan sendiri masing-masing. Ada yang boleh pakai ini, boleh pakai itu, nah itu harus cocokin. Pewarna ini boleh, pewarna itu nggak boleh, itu kita harus kirim, itu tujuannya. Jangan sampai kita udah produksi, kita udah oke, pasti kirim, ditolak sama bea cukai sana. Jadi cocokin dulu di depan gitu. Kalau itu mereka udah cocok, udah semua kita infoin ke pabrik, sip aman, gas produksinya. Kan dia produksi dalamnya dulu, kayak kita menyusul sama. Habis itu dia produksi lah, kayak gini, dia kumpul. Sebelum kan booking kapal ini nggak kayak booking tiket pesawat. Tiket pesawat nanti malam berangkat kita masih bisa booking sekarang. Kalau booking kapal itu ada jaraknya, itu perlu waktu untuk mereka ngangkat kontainernya. Jadi memang booking itu harus duluan. Jadi setelah udah oke semua, udah masuk fase produksi, kurang lebih 2-3 minggu sebelum selesai masa produksi kita kontak lagi bayarnya. Kita kasih tahu tanggalnya. Oke, tanggal segini udah mau kelar barangnya nih. Gimana mau booking kapalnya? Bayar booking atau bayar booking? Gitu. Biasanya kita open ke mereka karena mereka ada yang udah punya partner perkapalannya sendiri, mereka mau jalanin sendiri kapalnya. Ada yang nggak mau terima beres aja, kayak berarti beli udah termasuk ongkir lah. Ya kita urusin gitu. Jadi mereka bilang oke, coba sama-sama nyari aja dulu, mana yang murah. Gue cari, mereka nyari. Sampai itu udah dapat misalkan anggaplah $2.000 ya, anggaplah $2.000. Oke, dari mereka, mereka kasih kita dokumentasinya lah, apa aja persyaratan untuk pengiriman itu. Dari situ kita request DP-nya karena di rules kita kan memang harus DP sebelum loading, belum mulai gitu. Nah kalau udah dapat, udah booking kapal, mendekati tanggal kita hubungi namanya EMKL. Itu tuh perusahaan bisnis logistiknya. Dia itu usaha, sebuah jenis usaha yang punya truk untuk kontainer tapi truknya doang. Tugasnya dia kita bayar adalah ngambil kontainer kita dari pabrik yang habis diproduksi dibawa ke Tanjung Priok. Itu tugasnya dia, kita bayar dia untuk itu. MKL. Jadi dia akan kita hubungin nih, gue ada barang dari pabrik A dibutuhin untuk diantar ke Tanjung Priok di port nomor ini kalau mau berangkat biasanya jet nomor berapa gitu. Dikirim lah, kita bayar lah MKL kan. Jadi kita request pembayaran DP-nya sesuai rules. Kalau bayarnya udah kirim DP, kita kirim barangnya. Kita kirim barangnya di perjalanan kita kirim ada yang namanya di dalam ekspor namanya BL, Bill of Lading. BL itu adalah kunci akses untuk buka barang ini nantinya. Kalau kita nggak kasih BL-nya ke pembelinya kita di negara tujuan, anggaplah negara tujuannya Saudi, mereka nggak akan bisa buka kontainernya, nggak akan bisa buka, nggak akan bisa rilis kontainernya. Karena orang pelabuhan sana nggak menganggap ini barang punya lo, kecuali kita kasih dia BL-nya.
Jadi biasanya biaya itu dikatakan sampai lu lunasin. Jadi habis dilunasi kalau pembeli baru baru kita kasih biaya. Kita kasih biaya itu bersamaan semua dengan semua dokumentasi. Dokumentasi itu apa aja? Ada namanya COA, Certificate of Analysis. Itu untuk menganalisa produknya lah, di dalamnya lah. Oh ini kadar gulanya segini, kadar ininya segini, kadar ininya segini. Itu pabrik yang ngurus. Tapi sertifikat itu harus kita minta dari pabrik untuk kita kasih ke pembeli. Itu COA yang pertama. Terus SI namanya Shipping Instruction. Shipping Instruction itu sebuah table di mana di situ ada dikasih tahu barangnya tuh apa, berapa piece totalnya dalam satu kontainer itu shipping instruction. Terus ada lagi packing list. Tuh dalam satu kontainer kita kayaknya packingnya berapa banyak, pokoknya apa aja yang di-loading di situ. Itu packing list. Kedua, keempat halal certification. Sertifikasi halal itu yang keempat. Kelima, invoice dari kita. Invoice. Kenapa harus? Tadi kan PI yang pertama. Karena kan kadang anggap kita produksi dia minta 2000 karton, ternyata waktu kita mau ngirim yang muat 1998. Yang kita tadi kan 1998 itu kan, ya itu yang kita masukin invoice. Bukan pakai PI lagi. PI itu cuma surat untuk kita mulai produksi. Tapi setelah itu pakainya invoice. Gitu. Invoice ini juga yang akan dipakai sama mereka untuk dilihatin ke bea cukainya negara mereka, untuk pajaknya bayarkan mereka harus bayar pajak masuk kan, gitu, untuk pajak masuknya mereka. Dari situ, kalau kita ngasih biayanya, mereka akan terima, mereka rilis pakai biaya, mereka lihat kalau semua sesuai ukuran, selesai. Gitu. Itu kalau kita sampai di sana. Tapi saya daftar sales juga. Dan selanjutnya, apakah perusahaan ini pernah mengalami suatu kendala terkait dokumen ekspor atau perizinan? Jadi sebenarnya tergantung dari kita di pabrik partner kita. Jadi memang karena saya bergerak di dunia ekspor seperti ini, banyak tuh entah teman keluarga, teman-teman, atau siapa, coba dong, nih gue bikin keripik ini dibantu ekspor dong. Kalau itu home industry, saya nggak akan bisa ekspor, karena dia nggak akan bisa ngeluarin COA dan itu. Mungkin kalau halal gampang lah ngurusnya, mau home industry nggak bisa ngeluarin. Tapi yang berentetan ini memang perlu pabrik yang punya spesifikasi, punya sertifikasi yang cukup, gitu. Ada ISO ini lah, ISO itulah, gitu. Jadi supaya itu gak jadi kendala, kita pastiin kita di pabriknya juga pabrik yang bonafit. Bagaimana perusahaan menentukan biaya pengiriman internasionalnya? Gimana? Tergantung dari bayarnya sendiri. Jadi kalau dia mau include ongkir, ya kita harus hitung aja tergantung ongkir hari. Harganya itu harus ongkir. Bagian dalamnya warnanya memudar, tulisannya nggak kebaca, itu di sini. Kalau di pengiriman, kalau di perjalanan, ya tadi itu salah satunya. Kita pasti kalau musim panas, barang ini mulai barang meleleh, oh berarti harus pakai kontainer yang pakai pendingin, gitu. Nanti sampai sana mereka akan cek lagi. Gitu. Mereka harus cek lagi sampai sana pembelinya kita. Mereka cek lagi, mereka lihat ternyata ada 3 karton yang rusak. Nah, kita lakukan analisis. Hubungi pabrik. Dan misalnya 3 karton perusahaan di dalamnya nih. Apakah itu dari kesalahan pabrik atau dari pengiriman? Gitu. Karena setiap mereka produksi dan dikirim, itu pasti disimpan satu kotak di pabriknya dan ke kita juga dikirim. Itu sebagai batch code-nya. Gitu. Jadi kalau ada masalah di barangnya, kita tinggal ngeliat barang yang kita punya kan produksi barang. Jadi yang lihat nggak ada masalah, berarti masalahnya di perjalanan.